Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik mengenai 7 masalah umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan kurban. Dan nomor 6 adalah masalah yang sering terjadi. Apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Simak video lengkapnya sampai selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan momen yang akan kita jalani, yaitu pelaksanaan kurban. Kurban adalah salah satu ibadah yang memiliki makna mendalam dalam agama Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali kita menghadapi beberapa masalah yang perlu diatasi agar tujuan kurban dapat tercapai dengan baik. Pada video ini, kami akan mengulas 7 masalah umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan kurban dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan kurban merupakan ibadah yang memiliki nilai penting dalam agama Islam. Namun, seperti halnya ibadah lainnya, pelaksanaan kurban juga menghadapi beberapa masalah yang perlu diatasi agar tujuan dari ibadah ini dapat tercapai dengan baik. Di video ini, kita akan membahas beberapa masalah umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan kurban dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. 1. Keterbatasan akses hewan kurban. Salah satu masalah utama yang sering terjadi dalam pelaksanaan kurban adalah keterbatasan akses terhadap hewan kurban. Permintaan akan hewan kurban meningkat tajam, sementara pasokan terbatas, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Hal ini dapat menyebabkan harga hewan kurban menjadi mahal dan sulit untuk ditemukan. Solusinya, 1. Buatlah perencanaan yang matang dan memesan hewan kurban jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat mengamankan pasokan hewan kurban dengan harga yang terjangkau. 2. Menjalin kerjasama dengan peternak atau lembaga kurban untuk memastikan pasokan hewan kurban yang mencukupi. Melalui kerjasama ini, kita dapat menjaga ketersediaan hewan kurban yang berkualitas. 3. Mengatur pembagian waktu dan jadwal penyembelihan dengan bijak untuk menghindari lonjakan permintaan yang berlebihan di saat yang sama. 2. Kurangnya pemahaman tentang tata cara kurban. Banyak orang yang kurang memahami tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan kurban yang benar. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penyembelihan, pembagian daging, atau pelaksanaan ibadah kurban secara keseluruhan. Solusinya, 1. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan kurban yang benar melalui ceramah, seminar, atau sosialisasi yang efektif. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat melaksanakan kurban sesuai dengan tuntunan agama. 2. Menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang tata cara kurban. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mencapai lebih banyak orang dan menyampaikan pesan yang tepat. 3. Tidak memperhatikan kesejahteraan hewan kurban. Ada situasi di mana hewan kurban tidak diperlakukan dengan baik dan tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Hal ini meliputi kurangnya perawatan, tempat penyembelihan yang tidak layak, atau pelaksanaan kurban yang tidak memenuhi standar keberlanjutan dan kesejahteraan hewan. Solusinya, 1. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memperlakukan hewan kurban dengan baik, termasuk memberikan makanan yang cukup, tempat yang nyaman, dan memastikan penyembelihan dilakukan dengan cara yang humanis. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat akan lebih memperhatikan terhadap kesejahteraan hewan kurban. 2. Mendorong penggunaan praktik penyembelihan yang mengikuti standar keberlanjutan dan kesejahteraan hewan yang ditetapkan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan kurban dapat dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan. 4. Masalah distribusi daging kurban. Setelah penyembelihan, distribusi daging kurban menjadi permasalahan tersendiri. Terkadang, ada kesulitan dalam memastikan bahwa daging kurban didistribusikan dengan adil kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kaum duafa. Solusinya, 1. Membentuk tim distribusi yang terorganisir dengan jaringan yang luas untuk memastikan daging kurban didistribusikan secara adil dan tepat sasaran. Tim ini dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat, yayasan, atau organisasi sosial yang memiliki pengalaman dalam distribusi bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses distribusi untuk memastikan keberhasilannya. Dengan pemantauan yang baik, kita dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kendala yang mungkin muncul dalam proses distribusi. 5. Kurangnya koordinasi dan pengelolaan. Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi dan pengelolaan yang baik dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatur proses kurban. Hal ini termasuk kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya logistik, atau kurangnya keberlanjutan dalam kegiatan kurban. Solusinya, 1. Membentuk tim koordinasi kurban yang terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti lembaga keagamaan, pemerintah, peternak, dan masyarakat. Tim ini akan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh proses kurban. 2. Menyusun rencana yang terperinci dan memastikan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kurban. Dengan rencana yang matang dan koordinasi yang baik, proses kurban dapat berjalan dengan lancar dan efisien. 6. Penyalahgunaan dana kurban. Terkadang, ada kasus penyalahgunaan dana kurban oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli hewan kurban dan menyumbangkan dagingnya kepada yang membutuhkan, malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai. Solusinya, 1. Menggalang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kurban. Lembaga keagamaan atau yayasan yang mengelola dana kurban harus menyampaikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. 2. Melibatkan pengawasan dan audit yang ketat dalam penggunaan dana kurban. Dengan adanya pengawasan yang efektif, penyalahgunaan dana kurban dapat dicegah dan dana tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. 7. Tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Pelaksanaan kurban yang berhasil juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, terkadang masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan kurban. Solusinya, 1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya berkurban dan manfaatnya bagi mereka yang membutuhkan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban. 2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan mengadakan program sosial yang melibatkan mereka dalam distribusi dan pembagian daging kurban kepada mereka yang membutuhkan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, mereka akan merasa terlibat secara emosional dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kurban. Dengan implementasi solusi-solusi yang telah disebutkan di atas, diharapkan masalah-masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan kurban dapat teratasi dengan baik. Kurban akan berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itulah pembahasan kita mengenai masalah dan solusi dalam pelaksanaan kurban. Semoga informasi yang telah kami bagikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kurban dan menginspirasi kita untuk melaksanakannya dengan baik dan penuh keberkahan. Ingatlah, pelaksanaan kurban bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan mencintai sesama. Dengan memperhatikan solusi yang telah disampaikan, kita dapat menjalankan kurban dengan lebih baik, lebih bermakna, dan lebih memberi manfaat kepada yang membutuhkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, komentar, dan subscribe pada channel kami agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya, salam hangat dari kami. Tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.